Bu Yelsi. Waalaikumsalam Bu Restu. Apa kabarnya Bu Yelsi? Alhamdulillah kabar baik Bu Restu. Bu Restu apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Syukurlah kalau Bu Yelsi baik. Eh, Kayaknya saya lihat Bu Yelsi lagi sedih atau lagi ada masalah atau gimana nih? Kok mukanya berbeda sekali ya hari ini ya? Betul sekali Bu Restu. Hari ini pulang dari apa? Dari ruang kepala sekolah tadi. Kayak ini galau saya Bu Restu. Ada masalah yang ingin saya bicarakan sama seseorang. Kira-kira Bu Restu ada waktu nggak ya untuk berbincang-bincang dengan saya hari ini? Oh, boleh Bu Yelsi. Kebetulan saya juga lagi jam kosong, jadi saya bisa mendengar kegalauan Bu Yelsi. Dan saya ingin ngomong-ngomong, kalau boleh tahu kita mau ngomongin apa ya Bu Yelsi ya? Saya ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Restu tentang tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah ke saya Bu Restu. Oh, seperti itu. Ya. Kira-kira nih Bu Yelsi, harapan apa yang ingin Bu Yelsi dapatkan dari percakapan kita ini? Harapan saya dengan adanya perbincangan kita ini Bu Restu, saya mendapatkan ide-ide segar gitu Bu Restu dari Bu Restu, terus dan ide-ide tersebut bisa saya gunakan untuk menyelesaikan masalah saya gitu Bu Restu. Ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Yelsi, penyebab kegalauan Bu Yelsi tadi apa ya? Gini Bu Restu, tadi saya dipanggil sama kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah itu memberi tugas tambahan kepada saya Bu Restu. Tugas tambahannya itu dilaksanakan atau harus diselesai dalam bulan ini gitu, dalam bulan ini dan bulan depan gitu. Maksudnya tugas tambahan itu berdekatan dan harus dilaksanakan dalam waktu dekat gitu. Yaitu saya dikasih tugas tambahan sebagai guru untuk anak prakerin. Terus saya juga diberi tugas tambahan jadi panitia acara job fair ini di SMK saya Bu Restu, job fair. Oh, jadi galaunya itu karena tugas tambahan ya Bu Yelsi ya. Kalau boleh tahu Bu Yelsi, boleh tidak diceritakan secara detail permasalahan Bu Yelsi itu, kegalauan Bu Yelsi itu? Gini Bu Restu, jadi saya mendapatkan dua tugas tambahan dari kepala sekolah, yaitu jadi panitia job fair sama dengan jadi guru pembimbing anak magang. Saya nggak masalah dengan tugas tersebut Bu Restu. Yang saya galaukan, yang saya takutkan itu seandainya saya tidak bisa manajemen waktu yang baik. Saya takut nanti tugas tambahan yang diberikan ke saya itu nggak saya selesaikan dengan bagus, nggak saya selesaikan dengan maksimal gitu Bu Restu. Jadi galau saya kayak mana memanajemenkan waktu supaya kegiatan tersebut bisa selesai gitu Bu Restu. Oh, memang betul ya Bu Yelsi ya, kayak kita ada tugas tambahan, apalagi barengan dua juga tugas tambahannya ya Bu Yelsi ya. Kita pasti galau ya memikirkan membagi waktunya, bagaimana bisa membagi waktu yang baik ya Bu Yelsi ya, seperti itu ya. Kira-kira nih Bu Yelsi, dari pengamatan Bu Yelsi nih, eh, kesulitan apa sih yang bisa menyebabkan Bu Yelsi itu kurang dalam membagi waktu? Iya, saya itu Bu Restu sebagai wali kelas juga Bu Restu. Terus saya juga dikasih tugas tambahan sebagai pembimbing prakerin. Lanjut lagi sebagai panitia job fair. Dan saya juga punya anak kecil gitu Bu Restu. Jadi saya kurang bisa memanajemenkan waktu, memanage waktu dengan sebaik mungkin. Mana yang saya lakukan, mana yang saya dahulukan, itu yang kurangnya itu seperti itu Bu Restu. Jadi saya galau gitu. Saya takutnya nggak selesai, saya takut amanah yang diberikan kepala sekolah ke saya itu nggak bisa maksimal saya kerjakan gitu. Begitu.
Jadi galaunya itu kan banyak banget tugas tambahannya ya Bu Ilsi ya, Masya Allah Ya, Bu Ilsi, antara tugas tambahan, mengerjakan tugas tambahan bukan hanya untuk mengerjakan job fair ya Bu Ilsi ya, tetapi ya, juga anak magang juga nantinya. Terus juga belum lagi Bu Ilsi harus membagi waktu antara keluarga juga, memiliki anak ya, kecil juga. Memang susah ya Bu Ilsi ya dalam membagi waktu tersebut ya. ya betul Kira susah sekali Bu Restu. Iya betul. Nih kira-kira nih Bu Yelsi, kondisi ideal apa yang ingin Bu Yelsi harapkan dari permasalahan Bu Yelsi ini? Saya berharap Bu Restu, saya bisa melaksanakan, bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin. Kondisi ideal yang saya harapkan, semua tugas saya sebagai wali kelas, tugas saya sebagai guru pembimbing prakerin, juga tugas tambahan saya sebagai acara job fair ini juga terlaksana dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang saya ampuni, yang dikasih tugas tadi bisa saya selesaikan Bu Restu dengan tepat waktu dan terlaksana dengan baik. Kondisinya pengennya seperti itu Bu Restu, berjalan dengan baik lah gitu. Ya, jadi kondisi ideal yang ingin Ibu harapkan itu adalah semuanya tugas-tugas tambahan itu berjalan Ya, dengan baik ya Bu Yelsi ya, berjalan dengan lancar dan sukses tentunya ya, itu yang ingin Bu ya, Yelsi idealkan ya. Terus nih ya. Bu Yelsi, ada tidak metode atau strategi yang Bu Yelsi lakukan dalam membagi waktu antara tugas tambahan yang Bu Yelsi terima dengan tugas-tugas yang lain? Ada Bu Restu, kan ini acara job fair ini kan acara besar Bu Restu. Jadi memang semua guru itu dilibatkan dan ada peneliti-penelitinya juga gitu kan Bu Restu. Jadi saya nggak mau lah istilahnya acara yang besar ini dikasih amanah langsung oleh kepala sekolah, kalau kita nggak menjalankan dengan maksimal mungkin kayaknya rasa bersalah aja gitu. Jadi ada strategi yang ingin saya terapkan atau saya gunakan sehingga kegiatan-kegiatan saya itu terlaksana dengan maksimal, yaitu dengan cara membagi waktu sebaik mungkin, yaitu memprioritaskan mana yang yang lebih dahulu tugas itu diminta, mendahulukan mana yang utama, terus apa namanya itu tidak menunda-nunda pekerjaan, mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu saya selesaikan itu. Terus saya juga apa namanya itu membuat jadwal kegiatan, mana yang dahulu saya dahulukan, mana yang tugas yang bisa diselesaikan untuk kedepannya mungkin saya tunda dulu, saya utamakan yang tugas dalam waktu dekat harus selesai terlebih dahulu. Jadi istilahnya saya tidak ada menunda-nunda waktu sehingga tugas tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Nah, jadi strategi Bu Yel Ya, Jadi strategi Bu Yelsi ini adalah tidak menunda-nunda pekerjaan ya Bu Yelsi ya. Karena kalau kita menunda pekerjaan tugasnya itu semakin menumpuk dan menumpuk tambah banyak ya. Jadi Bu Yelsi strateginya adalah mengerjakan mana yang lebih prioritas lagi langsung dikerjakan, yang belum jadi prioritas itu disingkirkan terlebih dahulu, setelah yang prioritas selesai baru dikerjakan yang lain. Kira-kira nih Bu Yelsi, strategi Bu Yelsi itu berhasil atau tidak ya? Terapkan ya dalam membagi waktu. kalau seandainya kita memang maksimal mengerjakannya, terus tidak menunda-nunda waktu, memprioritaskan mana kegiatan yang penting, dan memaksimalkan waktu sebaik mungkin, saya rasa cara saya itu manajemen waktu yang baik itu berhasil Bu Restu. Insya Allah berhasil. Ya, tentunya ya Bu Yas ya, kalau kita udah memaksimalkan strategi kita nih, tentunya pasti akan berhasil ya. Ngomong-ngomong nih Bu Yelsi, tadi kan kita sudah berbicara masalah strateginya. Nah, jika kita ratingkan nih Bu Yelsi, dari angka 1 sampai angka 10 nih, tingkat keberhasilan dalam membagi waktu itu, Bu Yelsi itu diratingkan dari ke nomor berapa?
kalau seandainya kita ratingkan Bu Restu dan kita laksanakan sesuai yang diprioritaskan tadi, tidak menunda waktu, mengerjakan pekerjaan yang tepat waktu dan sebagainya, itu saya rasa ratingnya itu di angka 8 Bu Restu. Wah, Di angka luar biasa. 8. Ya. Luar biasa ya Bu Yelsi ya, di angka 8 itu menurut saya itu udah sangat bagus ya. Walaupun belum di angka 9, di angka 10, tapi kedepannya pasti itu ratingnya itu akan meningkat lagi menjadi angka 9 dan menjadi angka 10. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu Yelsi, rencana kedepannya nih, rencana ke depan Bu Yelsi dalam membagi waktu itu apa ya? Ya, jadi saya ratingkan tadi kan dari di angka 8 Bu Restu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin bisa tercapai ke angka 10 nanti. Rencana saya ke depannya itu, pertama saya membuat jadwal terlebih dahulu. Mana kegiatan yang paling utama saya letakkan di atas, terus juga kegiatan-kegiatan selanjutnya saya bikin jadwalnya Bu Restu. Jadi seandainya kegiatan itu sudah selesai, saya cantingkan. Nah, yang belum selesai kan nampak di situ. Jadi saya prioritaskan yang apa namanya itu, yang kegiatan inti, yang kegiatan utama yang terlebih dahulu, baru melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Apalagi di magang ini kan, pengantaran anak magang kan dalam waktu dekat. Nah, jadi itu yang mungkin saya utamakan terlebih dahulu. Setelah itu selesai semuanya, baru saya melanjutkan kegiatan jadi panitia job fair nanti. Panitia job fair ini kan banyak yang kita butuhkan kan, banyak yang harus kita selesaikan. Jadi saya menyelesaikan yang ini dulu, lalu saya akan menyelesaikan kegiatan selanjutnya. Dengan cara saya tidak menunda waktu, saya maksimalkan waktu sebaik mungkin. Saya rasa rencana itu akan terlaksana dengan baik. Jadi rencana Bu Yelsi itu ke depannya itu adalah membuat jadwal ya Bu Yelsi ya, supaya lebih terorganisir lagi pekerjaannya dan lebih runtut lagi ya pekerjaannya, mana yang udah selesai Bu Yelsi checklist, mana yang belum selesai Bu Yelsi tandain yang belum selesai ya Bu Yelsi ya. Kira seperti itu. Terus Bu Yelsi, kira-kira nih kapan rencana itu akan dilakukan? Rencana itu saya akan lakukan mulai besok pagi, Bu Restu. Saya tidak mau menunda waktu karena pekerjaan itu banyak, pekerjaan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat semua. Jadi saya berusaha besok pagi saya sudah berusaha masuk kegiatan saya besok untuk menuntaskan dua kegiatan tersebut. Jadi dari besok saya mulainya. Jadi mulainya tuh dari besok ya Bu Yelsi, ya betul sekali Bu Yelsi. Kalau kita menunda lagi nggak mulai dari besok, maka pekerjaan kita akan tertunda lagi ya Bu Yelsi ya. Jadi Bu Yelsi menurunkan, bagus sekali Bu Yelsi menurut saya itu. Terus Bu Yelsi, berapa lama waktu Bu Yelsi dalam membuat jadwal, dalam merealisasikan rencana Bu Yelsi tersebut? Ya, saya sebenarnya kalau pekerjaan itu saya tunda, saya rasa dalam 1 bulan ini saya bisa menuntaskan semua kegiatan itu. Yang penting kegiatan yang prioritas dulu yang saya utamakan itu mengantar anak magang sebagai pembimbing anak magang anak terakhirnya gitu ya. Setelah ini minggu ketiganya saya langsung gerak cepat untuk menyelesaikan kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan job fair. Dalam arti kata, meskipun kegiatan itu dilaksanakan bulan depan, tapi persiapannya memang harus dari sekarang. Jadi setelah ini setelah kegiatan pertama langsung saya kerjaan saya itu tidak menunggu, dan kegiatan saya itu kalau saya bisa berjalan dengan baik. Jadi betul sekali ya Bu Yelsi ya. Karenanya jadi dalam waktu 1 bulan ini semua pekerjaan Bu Yelsi selesai dengan baik ya Bu Yelsi ya. Terus Bu Yelsi, siapa yang bisa membantu Bu Yelsi untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Yelsi hadapi ini? Menyelesaikan pekerjaan ini teman-teman saya di sekolah, dan yang penting saya
semaksimal itu untuk bisa itu. Makanya juga saya teman-teman ya kolaborasi antara teman-teman nggak terlalu berat di kita. Jadi saya dan kepala sekolah. Jadi yang dapat membantu Bu Yelsi itu adalah rekan sejawat ya Bu Yelsi ya. Terus juga kepala sekolah. Betul sekali Bu Yelsi, kalau kita saling membantu atau saling tolong menolong antara sesama, otomatis pekerjaan kita itu akan berjalan dengan lancar. Kalau kita bekerja dengan sendirinya, nanti pekerjaan itu malah terbengkalai ya Bu Yelsi ya, kalau kita tidak berkolaborasi dengan orang lain. Apalagi kan job fair ya, job fair itu benar-benar membutuhkan banyak bantuan, membutuhkan banyak teman untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah tersebut ya Bu Yelsi ya, dalam menyelesaikan job fair itu. Terus Bu Yelsi, apakah ada dukungan dari pihak sekolah? Saya lakukan. Yang jelas saya mendapat rekan sejawat juga, suami saya juga dari keluarga dan pihak sekolah itu maksudnya mendukung. Oh, syukurlah Bu Yelsi ya, berarti sangat didukung penuh ya Bu Yelsi ya. Kalau kita udah didukung nih, pasti semangat kita makin naik lagi ya, apalagi ada dukungan dari pihak keluarga, terutama suami ya Bu Yelsi ya. Kalau seandainya kita nggak didukung sama suami, otomatis kita bekerjanya, aduh, nggak didukung, pasti merasa lesu, merasa tidak semangat ya Bu Yelsi ya. Terus nih Bu Yelsi, komitmen. Nih, kita kan ada komitmen, pastinya kan ada komitmen nih untuk melaksanakan atau melakukan dari rencana yang sudah kita lakukan. Komitmen Bu Yelsi apa ya? Ya, komitmen saya itu saya tidak ingin menunda waktu. Apapun pekerjaan yang diberikan kepada saya itu kan sebuah amanah. Jadi saya harus menyelesaikan amanah tersebut dengan baik dan berjalan dengan sesuai dengan harapan saya. Komitmen saya itu kedua kegiatan yang diberi tugas tambahan tadi bisa saya laksanakan, bisa saya kerjakan dengan maksimal, dan yang penting kegiatan yang diamanahkan kepada saya itu bisa selesai tepat waktu dan berjalan dengan baik. Komitmen saya itu seperti itu, kegiatan itu berjalan dengan baik dan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, jadi komitmen Bu Yelsi itu dapat menyelesaikan pekerjaannya itu tepat waktu dan berhasil tanpa ada hambatan sedikit pun ya Bu Yelsi lah. Ya. Nah, gini Bu Yelsi, saya mau nanya nih, kita udah bercakap nih panjang lebar dari A sampai Z, udah kita membicarakan ya. Terus saya mau bertanya, perasaan Bu Yelsi sekarang gimana? Apakah masih masih galau atau sedih atau gimana nih setelah kita bercakap ini? Perasaannya gimana ya Bu Yelsi ya? Itu alhamdulillah saya awalnya galau tadi kan bertemu dengan saya curahkan kisah saya, apa yang saya alami hari ini saya sampaikan banyak hal-hal yang saya dapatkan, hal-hal yang positif, dan jelas perasaan saya menjadi lega dan tidak terbebani lagi. Terima kasih atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah ya Bu Yelsi ya, perasaannya sekarang menjadi lega, menjadi senang. Saya juga turut bahagia mendengarnya Bu Yelsi, dan saya mengucapkan semangat ya Bu Yelsi ya dalam menghadapi tugas tambahannya. Semoga tugas tambahannya itu berjalan dengan lancar, bisa membagi waktu dengan baik Bu Yelsi, dan acara job fair-nya sukses ya Bu Yelsi ya. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan tugas saya yang diberikan oleh kepala sekolah itu bisa selesaikan dengan tepat waktu. Apalagi ini acaranya besar, mudah-mudahan
Ini pasti Lagi sukses. terima kasih Bu Restu. Ya, sama-sama pasti sukses itu semua ya Bu Yelsi ya. Saya mohon ya, saya mohon pamit Bu Yelsi karena saya ada jam mengajar lagi habis ini. Saya mohon pamit ya Bu Yelsi ya. Assalamualaikum Bu Yelsi. Ya Bu Restu, saya juga ada kegiatan juga ya setelah ini. Sekali lagi terima kasih Bu Restu dan sampai jumpa lagi Bu Restu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Restu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yelsi. Kabar saya alhamdulillah baik. Kabar Bu Yelsi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Restu. Loh kok ditengok hari ini kayaknya Bu Restu lagi ada masalah ya, lagi galau ya begitu Bu Restu. Iya Bu Yelsi, saya ini lagi galau Bu Yelsi. Ngomong-ngomong Bu Yelsi ada tidak waktu buat mendengarkan kegalauan saya ini? Saya ingin bercerita kepada Bu Yelsi. Ada Bu Restu, kebetulan saya sudah ngajar di pagi hari tadi. Jadi untuk selanjutnya saya jam kosong, bolehlah bercerita-cerita, berbincang-bincang dengan Bu Restu hari ini, boleh. Alhamdulillah Kalau Bu kalau Restu bersedia silahkan. Alhamdulillah kalau Bu Yelsi ada waktu. Ya, maunya di sini aja atau ke ruangan apa? Di sini aja ya. Aja Bu Yelsi. Ya, di sini aja nggak apa-apa. Ini kalau boleh tahu ini Bu Restu mau membicarakan tentang apa ya? Saya itu ingin membicarakan tentang anak saya yang hiperaktif Bu Yelsi di dalam kelas. Oh, tentang anak yang super aktif, hipertik apa? Yang super aktif ya? Iya, yang super aktif di dalam kelas. Iya, terus ngomong-ngomong apa yang kita harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu Restu? Yang saya ingin harapkan itu saya bisa menggali ide-ide yang ada dalam diri saya Bu Yelsi sehingga permasalahan Ya. saya itu bisa terselesaikan. Iya, betul sekali. Ini kalau boleh nanya gitu, kira-kira apa ya yang menyebabkan anak itu kok bisa hiperaktif kayak gitu, Bu Restu? Satu atau dua orang ya, Bu Restu ya? Dua Atau orang Bu Yelsi. dua orang? Iya. Ya, pasti lelah ya, capek banget menghadapi anak yang hiperaktif kayak gitu. Kalau boleh Ya. tahu apa ya, Bu Restu, kira-kira kenapa gitu kok bisa kayak gitu? Saya ceritakan ya Bu Yelsi ya. Ya, boleh diceritakan ya. Saya itu mengajar di kelas 3 Bu Yelsi dengan jumlah anaknya itu 27 orang. Dan setelah Ya. saya amati itu ada dua anak itu yang super hiperaktif Bu Yelsi. Gimana dia itu sering mengganggu temannya, sering jahil sama temannya, sering berkata kasar juga. Terus juga dia tuh sering tidak mengerjakan tugas dari guru-gurunya. Makanya itu saya tuh pusing banget dengan anak yang seperti itu Bu Yelsi. Mungkin apa namanya tuh dia tuh ada yang kurang, mungkin dia tuh mencari perhatian kali ya Bu Yelsi ya. Jadi sehingga dia tuh sering mengganggu teman-temannya, mengganggu apa namanya tuh sering jahil juga. Jadi benar-benar pusing saya Bu. Setiap hari anak itu melapor kepada saya, sering banget diganggu seperti itu Bu Yelsi. Oh begitu Bu Restu. Ya ampun, berarti hampir tiap hari ya Bu Restu harus sabar menghadapi anak yang seperti itu. Apalagi di kelas berapa Bu Restu ya? Kelas 3 Bu Yelsi. Ya, ya Allah, apalagi di kelas 3 ya anaknya hiperaktif sekali. Kalau sebenarnya sih anaknya aktif tuh oke, nggak masalah ya, tapi yang positif gitu. Ini yang hiperaktif, yang mengganggu temannya di waktu belajar itu kayaknya meresahkan ya Bu Restu ya? Ya Bu Yelsi, betul sekali. Sangat meresahkan kalau saya itu. Iya betul. Ini dari pengamatan Bu Restu nih, mengapa anak itu sikapnya itu bisa hiperaktif kayak itu Bu Restu? Menurut pengamatan saya ya Bu Yelsi ya, sikapnya itu cari perhatian.
terhadap teman-temannya, terhadap saya juga. Karena setelah saya amati Bu Oh, Yelsi, udah beberapa hari ini saya mengamati anak tersebut, dia itu ternyata kurang kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia tuh mencari perhatian, perhatian dari sama saya, minta perhatian sama teman-temannya juga. Makanya itu dia sering melakukan hal-hal yang hiperaktif, yang di luar kendali dari saya sendiri. Makanya itu mereka mencari perhatian sehingga mereka itu pengen disayang seperti itu Bu Yelsi. oh begitu ceritanya Bu Restu. Anak-anak itu melakukan hal yang seperti itu, yang yang tingkahnya hiperaktif itu mencari perhatian. Mungkin Ya, dia bilang ya kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Terus di sekolah lah mungkin merasa Bu Restu sayang, perhatian dengan dia. Makanya dia selalu yang bersikap yang seperti itu Bu Restu ya. Oh iya Bu begitu, berarti Yelsi. kurangnya perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya ya Bu Restu ya. Ya, betul. Oh, kalau boleh tahu ini kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu Restu harapkan dari siswa tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan itu saya bisa mengubah anak tersebut Bu Yelsi, sehingga dia itu menjadi anak pribadi anak yang lebih baik lagi, tidak hiperaktif mengganggu teman-temannya. Saya pengen anak tersebut itu hiperaktifnya dalam hal yang positif, dalam hal yang baik, tidak mengganggu teman-temannya, tidak jahil lagi, tidak berkata kasar lagi. Saya pengen seperti itu Bu Yelsi. Oh iya, berarti pengennya anak itu aktif, tapi yang bukan yang hiperaktif yang seperti itu ya Bu Restu ya. Ya, Aktif betul. berarti karena aktif belajarnya, dalam Nah, kelas dia bersikap aktif, waktu pelajaran dia aktif, bertanya, terus menjawab pertanyaan gitu ya, ya Bu Restu ya. iya betul. Ya, bukan yang hiperaktif kayak mengganggu temannya, terus eh, temannya lagi belajar diganggu gitu, bukan yang seperti itu. Oh, berarti Ya, seperti betul. itu ya kondisi ideal yang Bu Restu harapkan dari anak Ya, tersebut ya. betul. Iya, betul sekali Bu Yelvi. Ya, terus apakah ada strategi atau cara yang Ibu Restu lakukan itu berhasil terhadap siswa tersebut? Alhamdulillah ada Bu Yelsi dan berhasil ya. Saya melakukan strategi pendekatan kepada anak tersebut. Saya dekatin terus anak tersebut. Dengan pendekatan itu saya bertanya, kenapa kamu melakukan hal yang seperti ini? Kenapa kamu bisa hiperaktif? Dan dia terbuka Bu Yelsi. Jadi anak-anak tersebut bercerita bahwa dia itu kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya sehingga dia itu saya ingin mencari perhatian ibu katanya gitu kan, saya pengen disayang tapi orang tua saya itu lebih sayang kepada adik saya karena adik saya itu masih kecil, jadi dia itu mencari perhatian dan alhamdulillah melalui pendekatan-pendekatan itu dia bisa bercerita kepada saya juga, walaupun memang susah ya Bu Yelsia untuk mengubah anak yang hiperaktif itu menjadi anak yang hiperaktifnya dalam hal yang positif, tapi saya percaya bahwa strategi yang saya lakukan itu setiap nanti bakalan mengubah anak itu menjadi anak yang lebih baik lagi. Begitu ya Bu Restu ya. Berarti Bu Restu melakukan pendekatan terhadap anak Betul, tersebut. ya betul. Apa ya memberi perhatian yang lebih ya. Ya, Sehingga anak tersebut merasa disayang gitu, merasa diperhatikan sama Bu Restu gitu. Kebetulan Bu Restu kan ya, wali kelasnya. Oh, ya jadi betul. anak tersebut merasa tidak apa tuh karena ada adiknya Bu Restu tadi ya. Iya, betul sekali Bu Yelvi. Mungkin merasa kurang perhatian dari orang tuanya. Makanya Bu Restu perlu pendekatan yang lebih lagi terhadap kedua anak tersebut ya Bu Restu ya. Ya Oh, betul, betul. bagus sekali strateginya Bu Restu. Ini strategi pendekatan tadi jika kita ratingkan lah Bu Restu dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira seberapa tingkat keberhasilan untuk mengubah anak tersebut?
Kalau saya ratingkan ya Bu Yelsi ya, dalam itu 1 sampai 10 saya itu meratingkannya di angka 8, walaupun tidak sampai angka 9 dan angka 10, karena menurut saya di angka 10 itu kalau diratingkan di angka 10 itu terlalu tinggi. Jadi kalau di angka 8 saya meratingkannya itu bahwa nanti setiap hari ada perubahan anak tersebut menjadi lebih baik lagi, menjadi anak yang hiperaktifnya itu hiperaktif dalam hal yang positif seperti itu Bu Yelsi. Jadi saya meratingkannya itu di angka 8. Di angka 8 ya. Ya, Yang betul. 8 itu udah bagus loh Bu Restu. Karena mengubah anak, apalagi anak kecil yang kelas 3, kelas 3 SD itu kan perlu waktu. Kayaknya Ya, sekarang mau besok langsung berubah nggak mungkin gitu kan Bu Restu. Jadi ya berarti betul. kita ada usaha sedikit demi sedikit gitu. Setiap hari lihat perubahannya ada, meskipun sedikit yang penting ada. Dan di angka Ya, 8 itu udah sangat bagus sekali. Nanti ya betul. usaha yang Bu Restu lakukan, pendekatan strategi yang Ibu Restu lakukan nanti akan membuahkan hasil kalau bisa sampai di angka 10 nantinya Bu Restu ya. Amin. Ya, di angka 8 itu udah bagus sekali kok. Terus apa rencana ke depan yang Ibu lakukan? Rencana saya Bu Yelsi ya, saya pengen tetap melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Saya ingin menasehati anak tersebut supaya dia menjadi anak yang lebih baik lagi, supaya dia menjadi anak yang hiperaktif dalam artian yang positif. Saya pengen anak tersebut aktif dalam pembelajaran juga, di mana dia nanti tidak dipandang sebelah mata kepada apa namanya itu dari teman-temannya juga. Saya pengen apa namanya anak tersebut nanti mendapatkan kasih sayang dari teman-temannya juga. Jadi sehingga anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Rencana Bu Restu sudah sangat bagus sekali ya. Ya, Apa nama itu ingin menjadi anak itu yang aktif dalam arti kata itu yang aktifnya yang baik, yang positif. ya, Terus itu juga ngasih perhatian nanti nanti kedua anak tersebut bisa disayang juga sama teman-temannya, ya, teman-temannya juga apa kasih perhatian juga yang itu ya. ya betul sekali. Kadang-kadang kita butuh dukungan dari teman-teman. Kita Ya, tuh seusia segitu kan memang butuh perhatian yang ekstra kalau menurut kita kan ya memang butuh betul. perhatian kasih sayang gitu. Jadi rencana Polres itu bagus sekali. Terus siapa yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu? Yang bisa membantu itu yang pertama itu yang paling utama ya menurut saya itu adalah orang tuanya Bu Yelsi, karena di lingkungan keluarganya itu kalau anak tersebut kurang kasih sayang, kalau kita memberikan kasih sayang tetap saja kurang. Jadi yang paling utama, prioritas utama itu adalah orang tuanya sendiri, lalu saya sebagai seorang gurunya, terus teman-temannya juga, dan guru-guru yang lain serta kepala sekolah Bu Yelsi, seperti itu. Oh iya, berarti dukungannya itu yang pertama dari orang tuanya, betul sekali. Karena kalau dilihat dari presentasi kedekatan kita itu kan lebih dekat kan waktunya kan dengan orang tuanya ya Bu Restu ya. Kita Ya paling betul, ketemu ya di iya. sekolah saja gitu. Ya, Yang kalau itu kan memang udah pulang sekolah dan malam ke pagi lagi. Jadi memang ya, yang namanya sama orang tua. Terus juga ada sekolah juga Bu Restu ya. ya betul. Nanti apa kolaborasi antara Bu Restu sama orang tuanya itu nanti akan ya itu ini loh Bu Restu, siapa yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk Kira-kira siapa? membantu menyelesaikan masalah itu, yang pertama itu adalah orang tuanya juga Bu Yelsi, kan dukungan dari orang tuanya juga. Terus yang membantu menyelesaikan masalahnya juga orang tuanya juga Bu Yelsi, karena kan kita sebagai guru ya tidak sepenuhnya bisa mengamati anak tersebut, bisa memberikan kasih sayang. Kalau di rumah kan orang tuanya bersama mereka itu 24 jam ya Bu Yelsi ya. Kalau orang tuanya saja sudah memperhatikan anak tersebut, pasti anak tersebut lama-kelamaan pasti akan berubah.
Jadi yang pertama itu adalah orang tuanya, yang kedua itu saya sendiri sebagai seorang gurunya, terus teman-temannya juga, terus juga guru-guru yang lain dan kepala sekolah juga pasti akan membantu. Ya, Terus dari Restu sendiri sebagai wali kelas, terus ada ya, teman-teman di kelasnya, guru-guru yang lain, dan juga ini pertanyaan lagi Bu Restu, ya. apa yang dibutuhkan Bu Restu untuk Kalau untuk waktunya ya, ya kalau untuk waktunya ya Bu Ilsi ya, saya tidak bisa menargetkan karena untuk mengubah sikap anak, untuk mengubah anak yang hiperaktif itu membutuhkan waktu yang lumayan ya, karena apa namanya itu tidak mudah untuk membolak-balikan kayak membolak telapak tangan ya Bu Yelsi yang membalik-balikan telapak tangan. Jadi menurut saya waktunya itu saya rasa setiap hari mungkin kalau waktunya itu saya tidak bisa menyebutkan 6 bulan atau berapa bulan tapi yang jelas saya menargetkan bahwa setiap hari anak tersebut bisa berubah, bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, bisa menjadi anak yang lebih rajin lagi, tidak hiperaktif mengganggu teman-temannya. Jadi saya mengharapkan bahwa setiap hari atau setiap waktu anak tersebut berubah seperti itu Bu Yelsi. iya Bu Restu. Karena untuk merubah seseorang itu betul kata Bu Restu tadi nggak instan, perlu Ya, apa? Perlu beberapa waktu, nggak bisa kan ya Bu Restu ya. ya betul. Ya, yang penting ada setiap hari progresnya ada gitu. Ya, ada. Berusaha semaksimal mungkin untuk merubah anak tersebut ke arah yang lebih baik. Betul sekali. Betul. Kapan rencana itu dilaksanakan Bu Restu? Rencananya saya akan memulai besok Bu Yelsi, jadi saya lebih cepat lebih baik daripada nanti saya terlambat mengatasi anak-anak yang hiperaktif tersebut. Jadi saya memulai rencananya itu besok. Oh, jadi besok mulai kita laksanakan ya. Ya, betul. Mudah-mudahan lancar Bu Restu ya. Sukses untuk mengubah anak yang hiperaktif itu menjadi aktif yang positif itu Mbak Bu Restu. Apalagi Bu Restu Ya, perlu usaha ini karena mengingat anak itu baru kelas 3 dan butuh ya perhatian yang betul. sangat Ya, betul. sangat. Ya terus ini loh Bu Restu. Komitmennya yang diterapkan apa terhadap Komitmen komitmen ini? saya komitmen saya itu saya tetap berkomitmen untuk membantu anak tersebut setiap hari, menasihati anak tersebut, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Kalau saya tidak komitmen setiap hari memberikan nasihat, setiap hari saya harus memberikan kasih sayang, otomatis anak tersebut nanti akan tetap sama seperti itu. Jadi komitmen saya bahwa saya harus setiap hari harus memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada anak tersebut tanpa mengabaikan anak-anak yang lain. Jadi saya berkomitmen bahwa saya harus memberikan ekstra perhatian kepada anak tersebut. Seperti itu Bu Yelsi komitmen saya. Ya, komitmen Bu Restu itu harus memberikan perhatian ekstra. Betul. Ya, betul sekali. Ya, betul. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Oh, ke pihak sekolah sangat mendukung ya Bu Yelsina, terutama itu kepala sekolah itu sangat mendukung karena demi kebaikan anak tersebut menjadi anak yang lebih baik, mereka sangat mendukung apa yang saya lakukan, rencana yang akan saya lakukan, mereka sangat mendukung karena mereka tahu bahwa apa yang saya lakukan itu untuk membuat anak didik saya itu menjadi lebih baik lagi. Mereka sangat mendukung. Oh ya, jadi pihak sekolah, teman-teman guru yang lain sangat mendukung sekali Bu Restu Betul. ya. Ya, betul. Apa perasaan yang Ibu rasakan setelah
Restu. Saya juga senang juga bisa berbincang dengan Bu Restu pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Restu rencanakan, strategi apa yang Bu Restu lakukan, saya sangat berharap sekali itu berhasil Bu Restu ya, dan membuat anak yang hiperaktif tadi menjadi aktif yang positif, dalam arti kata aktif belajarnya, aktif prestasinya, akhlaknya juga baik gitu Bu Restu. Sama-sama Bu Restu, terima kasih juga Bu Restu atas waktunya juga hari ini. Ya, saya juga mau ke kantor ada urusan. Ya Bu Restu. Ya, sama-sama.